so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know that. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Tiara Desi Nababan. Nama saya Zaira Sanina Putri. Nama saya Fania Ferbina Beresmimaha. Nama saya Syarfina Ayu Ramadhani. Sebelum kita membahas tentang audit kas, maka kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu kas. Kas merupakan satu-satunya akun yang dimasukkan setiap siklus kecuali persediaan dan pergunangan. Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu audit kas. Audit kas merupakan pemeriksaan buku khusus mengenai transaksi kas dalam jangka waktu tertentu untuk meneliti kelengkapan, kebenaran, dan sahnya transaksi kas itu, serta untuk menetapkan apakah seluruh penerimaan kas telah dibukukan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan audit kas. Yang pertama, sebagai pemeriksa internal control yang mencatat penerimaan kas, pengeluaran kas, dan bank di perusahaan. Yang kedua, sebagai pemeriksa saldo kas dan setara kas yang ada di laporan posisi keuangan atau neraca per tanggal pelaporan posisi keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Oleh karena itu, auditor harus melakukan cash of name dan mengirim konfirmasi bank. Yang ketiga, sebagai pemeriksa apakah semua transaksi benar terjadi dan tidak ada transaksi fiktif, dengan kata lain menghindari kecurangan yang disebabkan oleh pihak manapun di perusahaan. Yang keempat, sebagai pemeriksa apakah transaksi sudah dicatat secara akurat dan tepat waktu dalam buku penerimaan kas dan pengeluaran kas, sehingga mencegah adanya transaksi yang tidak jelas atau hilang, atau kesalahan-kesalahan lainnya, seperti lupa mencatat perhitungan dan transaksi. Yang kelima, sebagai pemeriksa pembatasan untuk pengguna saldo kas dan setara kas di perusahaan. Yang keenam, sebagai pemeriksa jika ada saldo kas atau setara kas dalam valuta asing. Dan yang terakhir, sebagai pemeriksa apakah penyajiannya di laporan keuangan atau neraca sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia berdasarkan SAK etap IFRS. Materi berikutnya ialah prosedur audit kas. Yang pertama, siapkan schedule utama dari kas dan setara kas. Yang kedua, lakukan perhitungan kas atau cash count secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan, serta dibuatkan berita acara pemeriksaan. Yang ketiga, yakinkan bahwa buku kas telah ditutup per tanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan. Yang keempat, bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dengan saldo buku kas. Yang kelima, apabila perhitungan kas dilakukan sesudah tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan mundur atau traceback ke tanggal neraca, dan bila dilakukan sebelum tanggal neraca, lakukan penarikan maju atau trace forward ke tanggal neraca. Yang keenam, bandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan per tanggal neraca. Yang ketujuh, periksa penjumlahan atau voting atau cross voting lembaran-lembaran buku kas. Perhatikan pemindahan saldo pada lembaran tersebut ke lembaran berikutnya. Kedelapan, jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap atau impress fund, teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali. Yang kesembilan, pastikan bila ada kas yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Yang kesepuluh, buat daftar koreksi yang diperlukan. Yang terakhir, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas yang perlu diketahui oleh para partner, serta saran perbaikan kepada pihak manajemen yang juga merupakan salah satu penilaian terhadap mutu audit. Hari ini merupakan agenda agenda yang dengan tujuan perusahaan.
Sama-sama. Selamat siang, perkenalkan saya Syarifina Irapadani dan ini rekan saya. Saya Zaira Sinuna Putri. Selamat siang, Ibu Syafina dengan Ibu Zaira. Dipersilakan untuk duduk. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fania Febriana Kusuma selaku manajer di perusahaan ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu beserta rekannya di PT Bahagia Selalu. Sebelum memulai opening meeting, dipersilakan kepada auditor untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan dalam memulai opening meeting ini. Sebelum memulai opening meeting hari ini, ada beberapa hal yang harus disampaikan. Baik, apa saja Kak itu? Hal tersebut akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Zaira. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal penting untuk memulai opening meeting. Yang pertama, kami akan mengaudit perusahaan Ibu mencakup akun kas yang digunakan perusahaan untuk menunjang aktivitas perusahaan. Kedua, tujuan kami mengaudit adalah untuk menilai dan sebagai alat pemeriksa apakah transaksi sudah dicatat secara akurat dan tepat waktu dalam buku penerimaan kas dan pengeluaran kas. Penilaian dilakukan dengan cara mengambil opini berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan bukti yang telah tersedia. Saya harap Ibu dan staf dapat bekerja sama dengan baik untuk membantu proses audit yang akan kami lakukan. Baik Bu, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Begitu juga selama proses audit, kami akan mengikuti peraturan-peraturan yang ada pada perusahaan. Selama kami mengaudit, semua apa yang kami temukan dan lihat, serta semua bukti yang telah kami kumpulkan akan kami jaga kerahasiaannya. Kami tidak akan membagikannya kepada pihak manapun. Baik, semua yang Anda sampaikan dapat kami terima. Kalau begitu, mari kita mulai opening meeting hari ini. Baik, apakah perusahaan ini sudah pernah diaudit sebelumnya? Jika sudah, tahun berapa itu? Perusahaan ini sudah pernah diaudit dan mendapatkan sertifikat ISO 3100 di tahun 2020. Bergerak di bidang apakah perusahaan ini? Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perjalanan. Berapakah jumlah pegawai dan unit kerja atau bidang yang ada dalam perusahaan ini? Saat ini kami memiliki 5 pegawai serta 3 unit kerja yang terdiri dari 2 sales, 1 kasir, serta 2 teknisi. Apakah Anda memiliki keinginan untuk merekrut pegawai baru? Ya, tentu saja kami memiliki rencana di masa depan untuk menambah jumlah pegawai guna memenuhi kebutuhan perusahaan dalam mencapai tujuan ini. Baik, selanjutnya bagaimana proses bisnis yang berjalan di perusahaan Anda? Proses bisnis dimulai dari pelanggan yang datang ke perusahaan ini untuk mendapatkan jasa dari perusahaan kami. Kegiatan harian kas adalah kegiatan operasional perusahaan yang berat. Kegiatan operasional perusahaan adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, jam operasional perusahaan pukul 8 sampai dengan 17 WIB. Apakah perusahaan memiliki struktur organisasi dan job description? Ya, perusahaan memiliki struktur organisasi dan job description. Apakah saya dapat melihat dokumen-dokumen tersebut? Ibu dapat melihat dokumen tersebut dengan memintanya kepada hasil kami, karena yang mengoperasikan komputer adalah hasil kami. Baik, saya rasa cukup untuk opening meeting hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya telah menjawab pertanyaan kami. Baik, sama-sama Bu. Selamat siang Bu, saya merupakan auditor yang sebelumnya telah melakukan meeting dengan manajer perusahaan ini yang akan melakukan pemeriksaan audit kas keseluruhan. Dan sebelumnya kami telah diizinkan untuk melihat dokumen kas keseluruhan yang ada di perusahaan. Selamat siang, silakan Bu. Sebelumnya saya juga sudah dikoordinasikan oleh atasan saya. Apakah saya bisa melihat dokumen pendukung yang digunakan untuk mendukung proses audit yang akan kami lakukan? Iya tentu. Ini merupakan dokumen pengeluaran kas yang akan menjadi bukti pendukung dalam audit yang akan dilaksanakan. Masih Bu. Uang 100.000 ada 3. Saya hitung ini. 20.000 ada 5.
100.000 tidak ada yang lepas. 1.000 program ada berapa? 100.000 ya, 100.000 ada 5. Terus ada keping 500 ada 10 keping. Bukti pengeluarannya ada apa saja? Dibayarkan. Ini permintaan pengeluaran pada Jack sebesar 1.500.000. Bukti kas keluar yang pada rumah makan Garuda. Makan Garuda untuk apa ini? Konsumsi pegawai. Konsumsi pegawai 2.500.000 rupiah. 2.500.000 rupiah. Lalu dibayar kepada PT Telkom untuk komunikasi telepon PT Telkom untuk telepon sebesar 500.000 rupiah. Lalu dibayarkan kepada Transport dan parkir. Transport dan parkir sebesar 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Dan untuk ATK ada udah tulis kopi. Udah tulis kopi 2.500.000 rupiah. Satu lagi juga ada udah tulis kopi tapi untuk penempatan kantor 1.250.000 rupiah. Apa tadi perlengkapan kantor? Berapa? 1.250.000 rupiah. 1.250.000 rupiah. Ini aja. Itu aja. Ada untuk uang 100.000 ada 3, totalnya 300.000. Untuk 50.000 ada 5, 250.000. 250. 20 ada 4, 80.000. 10.000 juga ada 4, 40.000. 5.000 ada 4, 20.000. 2.000 ada 10, 20.000. Ini totalnya berapa ya? Totalnya ada Untuk uang logam 1.000-nya ada 5, jadi 5.000. 500-nya ada 10, jadi 5.000. Ini 600.000. 200 ada 5 berarti 1.000 ya? 100 ada 5, 5.000. itu dari 10.000 yang tadi. Berapa yang awal? Jadi 10.000, 10. 710.000. Untuk yang total yang bawah uang logamnya 11.500. Totalnya berapa ya? Totalnya menjadi 721.500. Untuk total pengeluarannya 2.500.000 ditambahin dengan 500.000 7.750.000. semuanya udah total 7.750.000. itu belum termasuk permintaan pengeluaran Jacob. Berarti ditambah total sama Jacob berapa? Jadi 9.250.000. 1.250.000. Jadi saldo per buku awalnya kan 10 juta. Saldo per buku awalnya 10 juta. Jadi saldo per audit itu akhir tahunnya jadi 750.000.
Berarti dikurangi 9.250.000 ya. Saldo akhirnya seharusnya per bukunya itu 750.000. Sementara yang berauditnya yang ada di sini di kas ini sebesar 721.500. Tadi selisihnya berapa ya? 228.500. Selisih sebesar 228.500. Berarti ini tidak material karena selisihnya besar ya. Selamat siang semuanya. Setelah kami melakukan pemeriksaan akuitas terdapat selisih kas pada saldo yang di buku dengan saldo yang telah diaudit. Selisih yang kami temukan sebanyak 228.500. Selisih ini dapat kami katakan tidak material sehingga perlu tidak lanjut terhadap temuan selisih tersebut yang akan menjadi permasalahan dalam akuitas kas kecil PT Bahagia Selalu. Kami terlebih dahulu akan mencari penyebab dari temuan selisih tersebut. Baik, terima kasih untuk pemeriksaan yang telah Ibu lakukan. Saya akan mencari tahu lebih lanjut penyebab dari temuan tersebut. Selamat siang, ada yang ingin saya sampaikan. Hasil dari pemeriksaan akuitas oleh auditor menunjukkan adanya selisih sebesar 228.500. Apakah kamu yakin tidak ada kesalahan pengeluaran kas kecil ataupun terdapat kendala lainnya? Saya yakin tidak ada kesalahan dalam pengeluaran kas Bu. Karena Bu, saya mengeluarkan kas tersebut sesuai dengan dokumen. Bagaimana ini? Apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Karena ini merupakan tanggung jawab kamu. Saya mohon maaf Bu, sebenarnya saya tidak tahu mengapa terdapat selisih tersebut. Baiklah, kalau begitu lebih baik kita sama-sama berdiskusi bagaimana kebenarannya agar bisa menyelesaikan masalah ini. Saya mau jujur, sebenarnya saya yang telah meminjam uang 220.000 tersebut karena ada alasan mendadak Bu. Saya meminjamnya dan berdia mengembalikannya. Tapi Bu, saya tidak tahu kalau hari itu akan diadakan audit kas dan saya akan mengambilkannya saat ini juga. Baiklah, saya ingin kamu menjelaskan hal tersebut langsung ke auditor agar bisa menyelesaikan masalah selisih kas, dan masalah ini akan kita lanjuti nanti. Baik Bu, mohon maaf sekali lagi ya Bu. Terima kasih Bu. Saya telah menemukan penyebab dari temuan selisih tersebut. Silakan Tiara. 2005 saya ingin minta maaf karena kesalahan yang terhadap saya. Sebenarnya saya yang telah meminjamkan uang 20 tersebut dan belum mengembalikannya. Saya yakin ini merupakan bukti dari kesalahan saya dan saya mohon maaf sekali untuk Ibu. Dan saya saat ini juga akan mengembalikannya. Baiklah, kalau begitu penyebab temuan selisih tersebut telah terselesaikan sehingga selisih menjadi 8.500. Karena dia dianggap material sehingga tidak perlu ditindaklanjuti dan dibuat di nomor saya. Baik Bu, terima kasih untuk diskusinya dengan Ibu Tiara sudah berkenan datang dan mengaudit perusahaan kami. Terima kasih Bu. Pertama kita hitung apa nih dulu? Hitung bukti kas keluarnya dulu. Dibayarkan untuk pembayaran belanja nilai kita 500.000. Untuk rekening apa? Konsumsi pegawai. Konsumsi pegawai sebesar 2.500.000. Lalu dibayarkan kepada PT Telkom PT Telkom sebesar 500.000 untuk telepon. untuk telepon. Lalu dibayarkan kepada Untuk transport dan parkir sebesar 1 juta rupiah. sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya Untuk kepada udah tulis, untuk alat tulis sebesar 2.500.000 rupiah. 2.500.000 rupiah. Lalu dibayarkan kepada udah tulis kopi lagi Dia tulis kopi sebesar 1.250.000 1.250.000 akun untuk perlengkapan kantor. perlengkapan kantor. Lalu Jacob ini berarti untuk permintaan pengeluaran ya. Jacob 1.500.000 ini kalau ditotalin jadi berapa totalnya?
9.250.000. 9.250.000. Ini untuk yang mana? Keseluruhan atau Untuk keseluruhan termasuk si jacket. Kalau nggak ada jaketnya, jadi 7 7.750.000. juta? 7.750.000. Untuk uang tunainya 100.000-nya ada berapa lembar? Ada 3 lembar. 100.000 ada 3 lembar. 50.000 ada 6 lembar. 50.000 ada 6 lembar. 20.000 ada 4 lembar. 20.000 ada 4 lembar. 10.000 ada 2 lembar. 10.000 ada 2 lembar. 5.000 ada 4 lembar. 5.000 ada 4 lembar. 2.000 ada 10 lembar. 1.000? 1.000 lembar ada. 1.000 uang kertas Kertas ada. Yang logam 1.000-nya ada 5 pin. 5 yang 500. Yang 500 ada 8 pin. 8 Yang 200 ada 5 pin. ada 5 keping. Yang 100 ada. Yang 100 nggak ada. Untuk total yang 100.000 ada 300.000, 50.000, 300.000 juga. Yang 20.000, 40.000, yang 10.000, 20.000, yang 5.000, 20.000, yang 2.000, 20.000. Total uang tunainya berapa? Uang kertas 740.000. 740.000. Untuk uang logam 1.000-nya ada 5, 5.000. 500-nya ada 8, 4.000. 200-nya ada 5, 1.000. Uang 100 nggak ada ya. Totalnya berarti 10.000 ya. Total keseluruhannya 750.000. 750.000. Seharusnya saldo seharusnya berapa? Saldo per bukunya Saldo per bukunya tuh awalnya 10 juta. 10 juta Ditambah pengeluaran tadi kan. Dikurangi pengeluaran. Jadi 9.250.000. 9.250.000. Jadi kalau dikurangi itu 750.000. Seharusnya saldo per bukunya 750.000. Iya, saldo per buku. Berarti sesuai dengan yang temuannya ya. Iya, Tidak ada kalau selisih. Selamat siang semuanya. Berdasarkan hasil pemeriksaan akun kas kecil yang tadi kami sudah periksa, tidak terdapat selisih kas pada saldo yang ada di buku dengan saldo yang telah diaudit, sehingga tidak perlu dilakukan tindak lanjut terhadap temuan seperti tersebut. Baik Bu, terima kasih untuk kehadiran Ibu Syafina dengan Ibu saya di perusahaan ini dan terkena untuk mengaudit perusahaan ini. Sama-sama. Terima kasih. Bagaimana Ibu? Apakah kamu punya masalah? Lebih baik kita melihat langsung CCTV untuk mengetahui bagaimana sebenarnya. Bagaimana ini? Apakah kamu punya masalah? Selamat siang, ada yang ingin saya sampaikan. Selamat siang, Bu. Hasil dari pemeriksaan audit kas tersebut